hanya sekedar seperti yang kita mendengar begini. Tidak ada niat sedikit pun untuk kita artinya anak itu tidak sekolah. Kenapa di program pemerintah sekolah itu anak tidak sekolah aja kita kejar sekarang? Bagaimana itu tidak sekolah yang ATS itu? Itu program pemerintah sekarang. Apalagi anak ini posisinya masih dalam keadaan terdaftar di SMK 2. Jadi saya berharap betul nanti di SMK 2 apapun setiap tahun terima. Ego kesampingkan semua untuk anak-anak itu semua. Ini tegas disampaikan ini. Nggak ada lagi ini dan itu. Karena ini anak kelas 12. Itulah tugas kita bagaimana selaku guru mendidik. Kalau mengajar semuanya bisa kita, tetapi adalah mendidik anak-anak itulah tugas kita bersama. Perkenalkan saya dengan Evian Yusuf Pak. Saya sebagai tim pendamping dan menjadi PDA Public Secretary. Tanggal 23 Januari 2024 datang mengadu ke UPJD BPA Provinsi Kepri, dalam hal itu kesehatan. Setelah kejadian itu Pak, kami dari pihak UPJD BPA memandang bahwa anak ini masih bisa dibina. Lalu saya mengadakan pendekatan terhadap Liza. Saya tanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Lalu saya panggil kedua orang tuanya, kami dari UPJD BPA memanggil kedua orang tuanya untuk bertanya apa sebenarnya keluh kesah anak ini. Pada hari itu Liza memang betul-betul merasakan kesedihan yang sangat dalam karena ibunya sudah meninggal dan ini adalah ibu sambungnya Pak. Dia beliau kena sakit kanker dan sekarang sudah ada pengobatan dan mungkin sudah jalan operasi ya Bu ya. Nah kemudian bapaknya adalah seorang pedagang es keliling Pak, yang hari-hari memang hanya itulah kehidupan beliau. Beliau berharap bahwa anak ini adalah menjadi tulang punggungnya ketika memang disekolahkan dalam SMK agar bisa selesai kuliah dan bisa meningkatkan taraf hidup ekonomi mereka. Nah rumahnya saat ini memang bapak dan ibu sudah dilelang, ya. Jadi Liza betul-betul tertekan dan Putri juga tertekan karena dia merasa bersalah. Akhirnya anak ini dua ini tidak ada orang tua yang bisa memberikan masukan sehingga mereka online Pak. Mereka membawa kendaraan nggak bisa, akhirnya mereka kecelakaan. Jadi hidup mereka ini memang serba tidak ada yang mengayomi. Di guru-guru pun mungkin guru-guru 1.400 Pak yang ditangani, mungkin tidak semua murid yang harus dispesialiskan gitu ya Pak ya. Jadi memang ini memang menjadi perhatian kita penuh bahwa kita menghargai guru-guru. Dia anak susah dididik, memang dia anak juga mencari jati dirinya gitu Pak. Dengan dia mengatakan bahwa dengan media sosial mungkin dia bisa memblow up ini masalah sehingga kita akhirnya sampai dengan hari ini. Gitu, Pak. Ya. Jadi ya, mungkin saya udah tahu apa yang disampaikan Ibu. Sekarang coba Pak review langsung. Satu Pak, saya sampaikan. Jadi hari tanggal 6 kemarin Pak, Putri Liza sudah meminta maaf kepada guru-guru, mendatangi dan saya sebagai pendamping meminta maaf dan Liza betul-betul meminta maaf. Cuma mohon maaf Pak Guru, ada salah seorang guru yang kira-kira gesturnya memang belum memaafkan. Ya, ini Pak, ayolah kita sama-sama kita membuka diri Pak. Anak ini sudah mau berubah Pak. Mohon dibantu di sini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan menurut Liza. Saya cuma saya di sebelah baru setahun pasti. Dan terakhir sebagai kelas Liza, korban sepanggil korban yang berusia saya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sepanggil wakil kelas 2 di persoalan rumah dan saya mulai kesulitan dan kronik. Pertama kalinya informasi laporan dari Bapak Manajemen saya bahwa anak-anak bergerombol menonton di sekolah, karena kelompok itu di PHK guru dan pagi jadi kami kita menonton video atau apa namanya TikTok ya tentang masalah sejarah. Hak pemerintah sudah hadir di sana. Lalu tadi saya tanya juga dengan Bu Edi, ternyata masyarakat dunia usaha juga mensupport. Mereka akan membantu terkait dengan PKL anak. Nah, coba kita flashback Bapak Ibu. Saya berharap kebesaran hati kita pada hari Jumat yang berkah ini. Karena ini tinggal 4 bulan lagi sudah selesai. Dia anak tunggal dan situasi ekonomi keluarga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pembayaran yang berikutnya dan segala macam. Dan situasi kalau misalnya
mungkin nanti kita bisa minta dari orang tua. Maka kami berharap, tentu kalau kita flashback, apa sih kerugian yang kita dapat kalau kita luluskan dia secara materi nggak ada. Bahkan bisa jadi ini akan jadi catatan terbaik dalam kehidupan kita ketika anak ini kita bantu dan kedepannya dia akan jadi orang yang hebat. Itu harapan kami, Pak. Jadi DP3A, jadi Puspaga itu di bawahnya DP3A, Pak Ketua, Pak Kadis. Kami siap bantu sepanjang selama masa 4 bulan sampai lulus. Jika membutuhkan dampingan psikolog, Puspaga Provinsi dan Puspaga Kota Batam siap membantu melakukan pendampingan psikolog. Saya kira itu Pak Kadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Puspaga. Diminta dari Bapak asal orang tua Isa, kami dengarkan permasalahan apa sih yang sebenarnya terjadi di Bapak. Silakan. Selamat pagi buat kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang maaf saya tidak bisa sebutkan posisi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, tapi saya ucapkan terima kasih bersedia untuk duduk di sini. Terutama ibu yang dari PPA. Beberapa bulan ini pergumulan kami memang tentang anak ini sungguh luar biasa, Pak. Apalagi pada saat kita terima dari sekolah 3 pilihan, hancur hati kami. Kami merasa gagal untuk mendidik anak kami, dan ternyata anak kami juga kena mental, Pak. Kami berusaha untuk membimbing, tapi anak kami sudah kena mental. Dia sudah dengan pikirannya sendiri dan tidak mau lagi atau merasa malu sama kami orang tua dan sekelilingnya juga. Akhirnya jadi pemberontakan, dan pada saat itu kita sudah menyerah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kami tidak mampu mengurus anak kami, dan Tuhan itu campur tangan. Ternyata Tuhan baik, bertemukan dengan orang-orang baik sehingga terjadi pada saat ini bisa berkumpul. Sebetulnya kami sudah putus asa, kami sudah terima, bahkan saya sudah bilang ya udah tidak ada harapan lagi untuk sekolah tetap di SMK 2. Kalau memang keluar dia sudah keluar, kami juga tidak mampu. Begitu Pak. Tapi puji Tuhan, dengan hadir hari kami berharap buat bapak-bapak semuanya kasih pengampunan pada Liza, Pak. Biarkan anak kita lulus. Kami tidak mampu kalau mau berpikir dengan kami sendiri, kekuatan kami tidak mampu. Tapi kami mampu kalau Bapak Ibu semuanya memberi kesempatan kembali untuk menerima di SMK 2 untuk melanjutkan sehingga dia lulus. Karena saya yakin kalau dia tidak dikasih kesempatan di sana, dia bukannya semakin baik, Pak. Kami orang tua ngerti anak kami. Kita sudah bilang di awal pada saat di tahun 2024 kita datang ke sekolah, tolong kasih kesempatan. Kalau tidak dikasih kesempatan, anak saya ini pasti tidak dengar. Karena apa? Karena dia sudah juga kena mental, Pak. Karena kami tidak mampu juga untuk memberikan apa yang mungkin anak-anak zaman sekarang beda dengan anak-anak zaman kita dulu. Kita keras, anak-anak kita mengerti. Kalau anak-anak sekarang tidak. Dan itu kami sadari bahwa ini juga ada kesalahan kami. Kami tidak menampik kalau anak kami tidak bersalah. Kami tahu, Pak. Tapi sebagai orang tua kami kembali merangkul anak kami. Kami tidak mau anak kami tersesat. Sebagaimana kemampuan kami akan berusaha supaya anak kami bisa menjadi lebih baik, berubah. Dan kami juga sudah bicara sama Liza. Dia juga sudah minta maaf, dan dia juga sudah berjanji akan berubah. Dan mudah-mudahan kalau Bapak Ibu kasih kesempatan di sini, anak kita Liza bisa berubah dan
menjadi orang yang baik kelak. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kerendahan hati, kesediaan waktunya buat kumpul di sini. Kami tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kami orang tua, kami tidak ngerti apa-apa. Kami tidak tahu masalah apa-apa, Pak. Kami tidak ada ilmu untuk lapor ke sana, lapor ke sini. Kalau tidak, karena memang Tuhan tunjukkan orang-orang yang baik. Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala. Sejatinya kami perginya bertiga dengan Pak Kepala, tapi karena hari tiba-tiba Pak Kepala mendapatkan arahan untuk mengikuti rapat terkait efisiensi anggaran di masing-masing satker, sehingga perjalanannya setengah jalan saja Pak. Jadi kami yang melanjutkan perjalanan berdua sampai di sini. Yang pertama yang dapat kami sampaikan bahwa peran kementerian dalam hal ini adalah bagaimana kami mampu mendampingi, mendorong semua stakeholder yang ada di daerah agar mampu memberikan kesempatan pendidikan bagi seluruh peserta didik. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa hak pendidikan itu merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap anak. Nah, itu yang menjadi program prioritas kementerian juga untuk 2 tahun terakhir ini. Benar sampaikan oleh Pak Kadis bahwa anak yang putus sekolah pun kita tarik ke sekolah kembali sekarang untuk sekolah. Maka kita mendorong agar kementerian memberikan pesan kepada kami bahwa dalam hal pendampingan kasus ini bagaimana mendorong semua pihak agar benar-benar anak dapat kembali mendapatkan pendidikan yang sebagaimana haknya, seperti itu. Kemudian kami juga sangat mengapresiasi atas proses yang terjadi hari ini. Terima kasih untuk Satgas juga yang telah menginisiasi adanya forum ini, dan kemudian kami mengharapkan bahwa hal-hal seperti ini dapat terus berlanjut untuk berbagai kasus, tidak hanya berhenti pada kasus Liza, bahwa koordinasi kita untuk keberlangsungan peserta didik ini tidak boleh terputus, dan ini menjadi concern kita. Apapun kepentingan dan ego masing-masing, saya harap memang kita sebagai pemerintah dalam hal ini mampu untuk memberikan dan mengembalikan kembali hak-hak pada anaknya. Demikian Pak yang dapat kami sampaikan, bahwa kami mendorong, mendampingi, dan hasil hari ini mudah-mudahan dapat kami laporkan langsung hari ini kepada kementerian, dan mudah-mudahan kita memperoleh hasil yang baik untuk anak kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perwakilan dari BPNP. Selanjutnya kami mohon dari Ombudsman, kita undang juga hari ini. Kami persilakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama saya mengucapkan mohon maaf atas pimpinan kami, Pak Lagat, sedang berhalangan hadir. Sejatinya beliau akan mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Pertama, perkenalkan saya dengan Arif Budiman sebagai PLH, Kepala Asisten dan Pencegahan Administrasi Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Ya, mungkin mohon izin Pak Kadis, Bapak Ibu sekalian, untuk kasus undangan maksud tujuan rapat kita pada pagi hari ini, terus terang baru saya ketahui pagi ini juga Bapak Ibu sekalian tentang pokok permasalahan yang tadi saya bertanya langsung ke Pak Kepsel. Pada prinsipnya mungkin kami sama dengan rekan-rekan dari BPNP di sini kita melihat yang pertama adalah hak dasar dari setiap anak, yaitu adalah mendapatkan pelajaran pendidikan. Nah, dengan adanya kasus ini ya memang kita juga harus sama-sama, tadi Pak Kadis juga sampaikan ya, menyampaikan ego ya, untuk melihat apapun kelakuan anak didik kita, tentunya pastinya walaupun ya mungkin sudah lewat batas kewajaran, tetapi sebisa mungkin tadi disampaikan oleh Pak yang dari psikologi ya, anak ini adalah sebagai korban, Bapak Ibu sekalian.
Jadi kita kan tidak tahu apa sih latar belakangi hingga terjadinya ya semacam pemberontakan. Apakah dia ingin mencari jati dirinya kah, atau dia ingin mencari pengakuan dari rekan-rekannya. Nah, ini kita tidak tahu seperti apa. Nah, tetapi tentunya dengan koridor-koridor yang telah dibatasi dengan norma etika, khususnya di dunia pendidikan kita. Hanya inilah fungsi peran dari Bapak Ibu sekalian di sekolah dan nanti juga dinas sebagai pengawas pembina, yang mana anak-anak yang seperti ini, yang bukan bahasanya apa ya, yang ada potensi masalah kepribadian ataupun masalah etika, ini bagaimana kita menanganinya secara baik itu di sekolah ataupun di lingkungannya. Jadi jangan sampai, tadi ada benar juga yang disampaikan oleh Pak Kemsek, jangan sampai perilaku yang tanda kutip ya ini agak sedikit menyimpang, ini bisa mempengaruhi rekan-rekan di satu sekolahnya. Nah, ini yang kita coba batasi, jangan sampai nanti ini malah meluas kemana-mana, melebar kemana-mana dan jadi viral. Tentunya ini kan kurang baik juga untuk ya nama baik demi pendidikan di Kota Batam. Nah, nanti dari kami sekali lagi dari Ombudsman tetap Bapak Ibu sekalian untuk mendorong bahwa anak tetap wajib harus mendapatkan pendidikan, baik itu nanti ya kita putuskan bersama juga nanti di sini Pak Kadis tadi sudah arahkan tetap diterima Pak ya, untuk mendapatkan pendidikan karena ini waktunya juga tinggal 3-4 bulan lagi sehingga si anak ini tetap mendapatkan namanya. Mungkin itu Pak dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kami mohon dari DPRD. Saya juga sempat juga disampaikan oleh teman-teman yang datang juga terkait dengan kita diskusi juga dengan Bapak Kepala Sekolah terkait hal ini. Terus apa yang disampaikan oleh beliau bahwa tidak ada keinginan sekolah kemudian untuk mengeluarkan anak. Ini sebenarnya apa yang kita bicarakan siang hari ini di sini konsepnya sudah sama sebenarnya. Konsepnya sudah sama bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Dasar 3 mengatakan seperti itu. Tetapi ketika kita diskusi seperti ini, menyampaikan pendapat, pasti harusnya kita melihat dari sisi orang lain. Jangan melihat dari sisi subjektivitas kita, agar kita juga bisa sama-sama saling memahami itu kondisinya. Bagaimana kondisi anak, bagaimana kondisi orang tua, bagaimana juga kondisi sekolah ini harus kita pahami semua. Ya. Bahwa yang pertama ini berarti ya dari sisi Dinas Pendidikan Provinsi Kami tadi tegas bahwa kita semuanya harus menghilangkan egoisme kita masing-masing untuk menyelamatkan anak ini agar depan anak ini tetap menjadi orang yang baik, menjadi salah satu generasi yang suatu saat memanfaatkan dunia. Nah, kemudian dari sisi orang tua sudah menyampaikan bagaimana kesulitan-kesulitannya. Memang mendidik anak ini bukan hanya tanggung jawab dari sekolah, tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah, juga ada peran serta dari orang tua yang sangat besar. Karena memang anak-anak waktunya banyak berada di rumah, maka rumah itu adalah pendidikan yang utama sesungguhnya. Tapi ketika bicara overall, saya sudah tanggung jawab kita semua. Stakeholder-nya banyak. Nah, termasuk yang tadi dari teman-teman Pak Ibu ya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, mari kita sebutkan pangkat kita atau menangani kita. Kami DPRD Provinsi Kepri sebagai kontrol dari pemerintah juga tentu tetap menginginkan agar ini tetap sekolah. Jadi konsepnya, saya tahu persis bahwa dinas pendidikan ini juga setiap tahun itu Pak selalu dievaluasi juga oleh kementerian. Dan Provinsi Kepri Dinas Pendidikan juga harus punya nilai yang baik itu secara pemerintahan. Rata-rata anak sekolah kita itu selama sekolah, gitu ya, sekolah pendidikan dan nilai salah satu usul yang kita itu adalah harus sekian persen angkanya harus baik minimal pada posisi di angka 85%. Kalau anak putus sekolahnya terlalu banyak, berarti kita tidak berhasil meningkatkan rating pendidikan kita. Dan seperti itu, maka tidak ada konsep untuk mengeluarkan anak dari sekolah. Nah, sekarang persoalan yang kita hadapi ini tentu kita harus sama-sama mencari solusi terbaik bagaimana. Dan seperti itu. Tadi kalau kita
dari sekolah sudah mendengar, ya tahapannya sudah disampaikan. Pertama tahap pembinaan. Pembinaan itu sudah bagus, artinya memang sekolah sudah punya niat baik untuk terus pembinaan ini. Selama anak ini bisa kita bina, sebatas kemampuan sekolah untuk membina, kan gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau ternyata nanti ketika sekolah melakukan pembinaan, kok sekolah dengan kekuatannya sendiri tidak mampu untuk melakukan pembinaan selanjutnya? Nah, ini harus kita pikirkan untuk menyelamatkan anak ini. Mungkin ya kolaborasi kita. Alhamdulillah tadi dari pembimbing Anda sudah menyampaikan kami bersedia untuk mendampingi, gitu ya. Nah, sekolahnya juga menyampaikan seperti itu. Kalau ini yang kita lakukan, ya ayo bareng-bareng gitu. Kita bareng-bareng. Jangan kemudian hanya diserahkan ke sekolah semata-mata sehingga sekolah menjadi repot. Tapi selama itu baik-baik saja dibina, tidak ada masalah kan? Nah, ketika ini menjadi persoalan, sebenarnya kita harus punya tanggung jawab yang sama. Jangan hanya diikut oleh sekolah saja. Nah itu, bareng-bareng kita lakukan itu. Inilah Pak Kadis yang saya pikir kita buat komitmennya bareng-bareng di sini. Nah, kita sepakat untuk menyelamatkan anak kita, ya, sepakat sampai dia lulus. Apalagi dia tinggal sebentar lagi. Nah, agar ini bisa berhasil tujuan kita yang sama ini, semuanya kita bareng-bareng berkolaborasi. Kemudian bekerja sama, juga ada yang mendampingi, ada sekolah juga mungkin yang setiap saat bisa memberikan masukan, saran dan sebagainya, nasihat sehingga kita kembali menjadi baik. Saya pikir itu Pak Kadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para peserta hadirin rapat semua, kita sudah mendengarkan semua dari keseluruhan dari yang kita undang. Tentunya bahwa yang pertama telah disampaikan juga oleh Pak Rifio tadi bahwa anak tersebut tetap diterima. Kan begitu ya Pak Rifio ya? Masih anak kami Pak, belum keluar. Masih anak kami. Masih anak keluarga. Jadi saya sampaikan ke Pak Rifio, mari kita berpikir jernih. Kami tahu perasaan Bapak dan Ibu guru semua, tetapi kita sudah berdiskusi semua di sini, ya, baik dari pemberdayaan perempuan, puspaga, orang tua, BPNP, perwakilan Kementerian Pendidikan, Ombudsman, DPRD, inilah tugas kita. Jika pilihan itu pun tidak bisa lagi dilakukan sekarang. Kenapa? Waktunya sudah mepet. Betul tidak? Bapak pun artinya pemindahkan bulan tidak akan bisa lagi evolusinya kita. Karena sebentar lagi akan melaksanakan ujian. Dan itu ya, saya berharap kepada teman-teman semua, Pak Rifio dengan tim, saya berharap ini artinya tolonglah beberapa bulan ya, sampaikan dari Pak Ahmad, Nabi betul Pak Ahmad datang aman ya sebenarnya. Kami dari Puspaga nanti dari pemberdayaan juga jangan sampai di sini. Kita pantau bersama, begitu juga kami berharap. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, tidak ada kita menyerah untuk anak. Paham itu. Kami pun di pendidikan tidak pernah pesimis apapun yang terjadi, Pak. Kalau kita pesimis dari apa anak bangsa, begitu juga Bapak dan Ibu selaku orang tua. Mari kita sama-sama, ya Pak Bu ya. Jadi ini kita ambil dalam tengahnya, anak ini mulai besok karena Bapak Ibu orang tuanya kalau perlu nanti mendampingi, begitu juga Pak Rifio dengan guru-gurunya, sudah tinggal beberapa bulan ini lagi gitu. Bisa dilaksanakan Pak Rifio. Izin Pak, anak ini posisi sekarang masih seharusnya di pusat Pak.
Masih di perusahaannya. Ya, karena dia setelah di perusahaan baru kakak. Oke. Ya. Di perusahaan ibu ini. Ya. Beliau mau membantu Beliau begitu ya. membantu ya, Bu. Masih banyak. Jadi itu ya, oke. Itu masih di perusahaannya. Masuk tahun berapa nanti? Ya, seharusnya ada dalam langsung ke perusahaan karena 6 bulan syarat dijalankan Pak. Nah, tapi mungkin kita nanti kami dengan tim akan membahas bagaimana memformulasinya. Nah, iya, oke. Iya. Saya sampaikan ke Pak Arif itu adalah teknisnya adalah Pak Kepala Sekolah. Ya, Pak. Ya, Pak Kepala Sekolah teknisnya di situ. Terus yang kedua, ini kita tidak ada lagi bahasa medsos lagi Bapak Ibu, termasuk orang tua sampaikan. Tolong dipanggil anaknya, terutama ibu selaku pendamping, tolong sampaikan. Ya, jadi itu. Apalagi beliau dari perusahaan, alhamdulillah siap membantu. Ya Pak Rekio ya, jadi itu. Dan sampai hari ini yang disampaikan tadi dari psikolog bahwa kita ini selama ini jadi orang tidak ada yang tidak punya masalah. Semuanya punya masalah. Sama juga sedangnya itu di kepala dinas Pak. Kalau tidak kemarin, karena juga mau dulu pernah kan gitu. Semuanya pernah terjadi seperti itu. Bagaimana anak-anak kita menjadi pemimpin, menjadi amal ibadah bagi kita semua. Hari ini hari Jumat Bapak Ibu, ya mungkin itu saja rapat kita. Hari ini kita artinya anak tetap sekolah sampai beliau tamat, kayak gitu ya. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan dan Tuhan yang telah hadir pada hari ini, ya, karena memang ini menjadi atensi bagi kami. Karena Dinas Pendidikan sudah ditegur oleh Kementerian Pendidikan. Inilah kerja kita. Nah, maka pada hari kita rapat. Nah, jadi pada prinsipnya mulai hari ini Pak Rekio disampaikan dulu bagaimana anak-anak ini tetap sekolah, diterima, ya, jangan sampai menjadi bulan-bulan lagi. Tinggal berapa bulan lagi? Sekarang 20 hari. Tinggal 2 bulan lagi lah, Maret April selesai. April kita tak salah sudah ujian ya. Apakah kan gitu? Sudah selesai. Baru puasa ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, teman-teman majelis guru ada yang mau disampaikan? Tidak ada lah ya. Silakan. Terima kasih Pak Kadis, kami sesungguhnya seperti yang disampaikan, terima kembali kita. Karena ini disampaikan kepada kami. Ini saya berkan. Yang kedua, terima kasih sama Bu Evi sudah mendampingi Sinisa. Dan sebelum Ibu Evi dampingi, kami bina. Dia menulis besok saya tak mau dibina guru, kan tapi takut dari situ dengan dampingan Bu Evi. Anak ini kembali mau kami bina. Terima kasih. Penegasan kembali nih Bu Evi. Ya. Saya tahan betul nih Ibu Evi, orang tuanya dari psikolog. Saya tahan betul nih. Sampaikan ke Pak Ahmad tadi nih. Karena saya membela juga nih. Kalau dari sekolah. Jadi tidak sampai dengan dia tamat. Siapa yang punya? Siapa? Artinya aku ditobat juga nih PLTK Kadis Pemberdayaan Perempuan nih Pak Arif. Sama kakak tinggi juga jadi emosi dari itu ya. Dan jadi pada intinya tolong nanti Pak Kacang, Pak Kasih SMK tolong dikontrol. Ini sampai di mana? Takutnya nanti di sini masuk ke kanan keluar pegangan seperti itu. Nah, itu bisa lancar terus seperti ini. Jadi ya, tolong di